Dalam rangka Hari Raya Paskah, Komisi Inforkom Litbang kembali membuka kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Adapun kategori ucapan adalah berupa foto maupun video. Jemaat dapat mengirimkan foto atau video keluarga, individu, maupun kelompok. Untuk kategori foto, kualitas foto yang dikirimkan adalah high quality dengan minimal pengiriman 3 megapiksel. Sedangkan untuk kategori video, durasi video yang dikirimkan adalah 10-15 detik. Video berisi ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin difoto oleh tim Inforkom, kami akan membuka gerai foto dan video di ruang Serbaguna 2. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan kembali. Adapun biaya kontribusi adalah sebagai berikut. Untuk kategori foto dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Untuk kategori foto dan soft copy sebesar Rp150.000. Untuk kategori video sebesar Rp150.000. Foto dan video yang kami terima akan ditayangkan pada rekaman video ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan akun sosial media resmi GPIB Pengharapan Cibinong. Jika jemaat berkerinduan untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah ini, jemaat dapat menghubungi kontak person berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Yusdivianus Ciraluo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 3 ayat 1 dan 2, Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku
sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nas pembimbing dari Mazmur 25 ayat 21. Terima salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, dihormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkau telah memberikan Yesus sebagai penebus kami. Namun kami sering tidak menghargai karya keselamatan itu. Kami sering ditundukkan oleh kebimbangan hati dan bujukan nafsu, dijerat oleh hawa nafsu dan cinta diri sendiri. Kami sering tidak menjadi sabar, ramah dan murah hati. Kami sering bersikap tidak jujur dan berkeinginan bukan-bukan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 383, ayatnya yang kedua, sungguh indah kabar mulia. Ia cari yang berdosa, cari di kaummu. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kamu disambut, diampuninya. Baik kemarin hari ini selamat namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Tegakkanlah hatimu dan berjalanlah segera, kenakanlah senjata terang ilahi Tuhanmu, tegak dan perkasa, tetap teguh. Pandanglah Dia, Tuhanmu, Rajamu, Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang berharap pada pengasihannya. Tegakkanlah hati
rajamu, Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang berharap pada pengasihannya. Berharaplah kepada Tuhan, Dia menuntun pada jalan selamat, mengarahkan pada jalan selamat. Saat kau dalam kebimbangan hidupmu, majulah tetap hai kawan, lawan seterumu kawan. Janganlah bimbang, majulah terus tetap tegak. Majulah tetap hai kawan, majulah tetap tegak, dan janganlah kau menyerah, hai tegak, tetap tegak. Jemaat, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang empunya kehidupan, kami saat ini ya Tuhan, kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu yang agung maha kudus. Baik kami yang berada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun di tengah-tengah bangunan mesbah keluarga kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami melalui firman-Mu hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tuntunlah kami dalam roh dan hikmat, dan mampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan agar kami mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hidup kami. Seturut dengan itu, urapilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dalam setiap tutur kata yang diucapkan, sehingga kami menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sangat menarik. Bagaimana seorang tuan, seorang pekerja mencari pekerja dan memberikan hak mereka dengan upah yang sama. Tapi dengan upah yang berbeda. Oke, mungkin orang mengatakan, wow, ini tidak adil. Ini diskriminasi. Masa waktu yang lebih lama mengatakan dengan orang yang waktunya 1 jam. Mari kita melihat apa yang terjadi di sini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang ingin kita renungkan pada saat ini. Yaitu yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mencari. Dikatakan di sini yang keluar mencari, ia mencari orang-orang yang menganggur atau orang-orang yang tidak bisa melakukan sesuatu. Dalam konteks ini kita harus mengingat bahwa dalam tradisi Yahudi 1 dinar cukup untuk makan sehari, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. 1 dinar itu sudah cukup. Kita bisa melihat gembala yang baik, gembala yang tidak membiarkan anak-anaknya, dombanya itu mengalami kelaparan. Kita mau membayangi bagaimana kalau mereka tidak mempunyai 1 dinar. Apa yang harus diberikan kepada keluarga mereka? Apa yang harus mereka makan? Bagi Allah, 1 dinar adalah suatu hal yang luar biasa. Karena Allah hadir sebagai gembala yang baik. Dia melindungi anak-anaknya, memberikan pertolongan,
Dia membiarkan anak-anaknya bersukacita supaya mereka tidak mati dalam kelaparan. Itu luar biasa Allah kita dan Allah yang sangat luar biasa. Allah yang peduli dan Allah yang pemurah. Dia berkata di sini, dia pergi untuk mencari. Dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bukan pertama-tama manusia mengambil begitu saja. Tetapi Allah mengambil inisiatif mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kita dapat memahami bahwa Ia datang mencari kita murni atas keputusannya sendiri. Bukan hanya karena kita meminta Ia hadir menolong, tetapi Ia betul-betul hadir bahkan sebelum kita meminta pertolongannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan sekarang, bagaimana saudara dan saya? Apakah manusia sebagai pengikut Kristus mau menerima inisiatif Allah? Mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 100 tahun sudah menerima Allah. Mungkin juga ada yang baru 20 tahun menjadi bagian daripada Kristus. Mungkin ada yang 1 minggu yang lalu. Mungkin ada yang baru 1 jam yang lalu. Baru dia menerima Allah. Tetapi di hadapan Allah, semua orang yang telah menerima Allah di dalam Kristus adalah muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa orang yang setia bukan soal seberapa lama engkau menjadi pengikut Kristus. Tetapi Yesus katakan seberapa setia engkau sepakat untuk menjalaninya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu terpenting bagi kita. Soal 1 jam engkau mengenal Allah, engkau setia dalam janji-janjinya, kesepakatan dengan Allah, maka Allah akan membalas dengan kesepakatan itu. Ingat, bukan soal waktu di sini. Di sini tidak dikatakan berapa lama atau berapa jam. Jikalau engkau sepakat setia kepada kesetiaan di sepanjang waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita Allah yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati. Siapapun yang Ia jumpai, Ia pasti selamat. Siapapun yang Ia jumpai, Ia ingin rangkul, Ia ingin mengenal siapapun. Semua bagi Allah adalah miliknya. Semua adalah ciptaannya. Dia saling mengingatkan kita di dalam Injil supaya jangan ada iri hati dengan satu sama lain. Hal ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa masalah yang ada seringkali dimulai dari diri kita sendiri. Tidak puas pada apa yang terjadi. Selalu bersungut-sungut, merasa kehidupan ini merupakan ketidakadilan. Bukan persoalan waktu berapa lamakah kita telah menjadi murid Kristus. Di sini ada sesuatu kesombongan yang dinyatakan oleh pekerja yang lebih dahulu. Saya sudah lebih dahulu. Saya sudah lebih lama dengan engkau. Saya sudah berjam-jam lebih dahulu mengenal engkau. Mengapa engkau tidak adil? Adalah sebuah kesombongan yang terjadi dan mentang-mentang sudah lama menjadi milik Kristus, dan Allah mengingatkan orang yang baru bergabung dianggap dia tidak punya apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai rencana dalam diri setiap orang. Rencanaku bukan rencanamu, jalanku bukan jalanmu.
Allah menyatakan kehendak didasarkan kemurahan dan keadilannya, bukan atas prakarsa manusia. Bisa dilihat di ayat 16 dan pasal 19 ayat 30. Keadilan Tuhan dalam kehidupan kita tidak dapat ditentukan oleh porsi sebagai manusia, karena kita terbatas dalam memahami rencana Allah. Sebab siapakah kita yang sanggup merancang jalannya Allah, tetaplah setia dan taat dari awal sampai akhir. Yang ketiga, selalu mengucap syukur dan berbahagialah kita yang berdosa ini, bahwa Allah bukan saja mengampuni diri kita dari dosa, dicari dan dipanggil oleh untuk dipulihkan, untuk kita kembali memiliki kekuatan dan pengharapan, melanjutkan kehidupan, bahkan mengariakan hidup bagi kita didasarkan pada kebesaran dan kekayaan harapan untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang keempat, mengingatkan kita untuk tidak menerapkan prinsip penilaian dunia dalam kehidupan berjemaat. Di mata pemilik kerajaan surga, semua berharga, semua penerima anugerah kemurahan dan keadilannya. Hanya Dia yang sanggup menolong. Tetaplah lakukan yang terbaik dengan ketulusan hati yang terarah kepadanya. Karena Allah melihat apa yang kau lakukan dan Ia memperhitungkan itu semuanya. Sehingga kita tetap mampu untuk menjadi yang pertama dan tetap menjadi yang pertama di hadapan Tuhan untuk menerima upah. Adalah penghargaan. Penghargaan dari surga. Dia mencarimu atau mencari yang terhilang. Dia memanggil untuk bekerja baginya. Itu adalah anugerah yang menolong kita untuk melanjutkan kehidupan yang penuh pengharapan ke depan. Dan Ia mau agar kita setia dalam pekerjaan yang kita lakukan tanpa bersungut-sungut. Dengan demikian maka fokus kita sebaiknya bukan lagi tentang siapa yang terdahulu, tetapi yang bersedia dan setia. Kesetiaan melakukan tugas panggilan Allah dan kesediaan untuk menerima keputusan dari Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Hanya mereka yang bersedia dan setia kepada mereka, inilah terbuka kerajaan Allah kepadanya. Amin. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Jemaat mari berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang empunya kehidupan dari setiap anak-anak Tuhan, hari ini kami boleh membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami kembali lagi diingatkan bahwa jika pada saat ini ketika kami merasakan harapan akan kehidupan kami hancur, berantakan, kami kembali lagi dikuatkan bahwa harapan Tuhan akan kami tidak pernah hancur. Rencana dan rancangan Tuhan untuk kami tidak pernah hancur. Karena itu ya Tuhan Allah, mampukan setiap kami untuk pribadi yang tetap mensyukuri kehidupan kami dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kuat maupun lemahnya kami. Karena kami tetap ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Sehingga di kehidupan yang kami bangun bersama-sama, kami dapat membangunnya dalam hubungan yang baik. Karena kami percaya siapapun yang dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan pertolongan bagi kami, untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan mereka perpanjangan tangan Tuhan, ataupun juga Tuhan memakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kami. Hari ini ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, di dalam pergumulan mereka hari demi hari untuk mendapatkan kembali tubuh yang kuat dan yang sehat. Kami membawa mereka di dalam nama Tuhan. Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dokter, para perawat, semua tindakan medis. Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mendapatkan kesembuhan. Sehingga harapan mereka pada Tuhan tidak pernah hilang, bahwa apa yang Tuhan izinkan mampu mereka jalani dan mereka menemukan bahwa pertolongan Tuhan dan rancangan-Mu untuk mereka selalu damai sejahtera. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara Octavianus Tripuwarta yang saat ini dirawat di panti asuhan, Bapak Gindo Simanjuntak dalam proses pemulihan di rumah, Ibu Susiana Sina dirawat di rumah sakit, Om Maneno Donga Lemba dirawat di rumah, Ibu Yohana Sari dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta, Ibu Jamie Pakpahan dirawat di Rumah Sakit Jakarta, Saudari Natalia Sianipar dirawat di Rumah Sakit Jakarta, Ibu Deliana Amin yang dirawat di rumah, Ibu Leticia Budiman dirawat di rumah, Bapak Daniel Hartanto dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ibu Lili Matataga dirawat di rumah, dan Ibu Adelina Sihaan juga dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Kami juga berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bagi mereka memasuki kehidupan yang baru, dalam rumah tangga yang baru, mereka meminta berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan berkati dan topang mereka bersama dengan seluruh keluarga. Turunkanlah berkat-Mu untuk kehidupan rumah tangga kami. Kami juga berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, untuk setiap pejuang dan usaha yang digumuli oleh pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah.
terkhusus ketika mereka menghadapi pandemi COVID-19. Mereka bekerja sama dengan tenaga medis. Tuhan berkati, sehingga apa yang boleh ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pandemi COVID berkenan untuk memberkati, dan Tuhan juga menjaga para tenaga medis untuk tetap ada dalam lindungan Tuhan. Mereka boleh sehat dan kuat. Bersama dengan keluarganya, Engkau juga berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan negara kami, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka untuk menjaga bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat, Engkau juga memberkatinya bersama dengan keluarga. Engkau Tuhan menopang mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah untuk setiap gereja di segala tempat, terkhusus Gereja Pengharapan Cibinong, para pendeta, para penatua, dan para diaken, para pelayan pelkat dan komisi, mereka yang hadir bersama-sama, karyawan gereja Koster juga Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu berkenan di mata Tuhan, dan pelayanan itu berkenan di mata-Mu, menjadi berkat bagi umat-Mu yang dilayani. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, para petugas kantoria dan organis pemandu lagu, tim multimedia. Engkau Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga, sehingga pelayanan mereka menjadi harum di mata Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pekerjaan dan keluarga, Engkau Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa seluruh umat Tuhan di Pengharapan Cibinong, di tengah-tengah harapan pergumulan perjuangan mereka. Engkau Tuhan hadir menguatkan baik suami istri beserta anak-anak kami. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat, karena Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami. Doa dan harapan kami hanya kami letakkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 39, bait pertama dan kedua. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan dirimu,
berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 dan ayat 2. Ingat akan nama Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.